Oke, selamat bergabung untuk teman-teman semua. Di materi yang sebelumnya, kita bisa melihat bahwa ternyata saya salah klik ya, atau salah memindahkan dari tampilan presentasi ke materi praktek ya, sehingga materi prakteknya tadi nggak sempat terlihat ya, nggak sempat terlihat di visual ya, sehingga hanya kedengaran suaranya saja ya. Sekarang kita langsung masuk ke prakteknya saja, mempraktekkan dari materi tadi yang kita sudah bahas mengenai tren ya. Sudah teman-teman udah tahu trennya, teman-teman tinggal cari harga yang ideal untuk entry. Nah, ini saya perlihatkan dulu ya. Nah, ini adalah tampilan, kalau teman-teman lihat, ini adalah tampilan ini dulu ya. Ini adalah tampilan trading ya, yang tadi saya sempat bahas juga. Ini adalah market emas XAU yang biasa teman-teman mungkin gunakan. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Cukup sederhana ya. Saya biasanya pakai yang di time frame H1 ya, karena time frame H1 ini berfungsi untuk penggunaan jangka menengah trading ya. Jadi bisa dipakai untuk harian. Nah, seperti tadi materi yang teman-teman lihat, bahwa kalau pakai menggunakan moving average ini, ketika harganya berada di atas, teman-teman fokusnya buy. Ya, moving average yang saya gunakan adalah moving average eksponensial 100 dan eksponensial 200, karena memang saya mau tarik tren jangka menengah sampai jangka panjangnya seperti apa. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ketika harganya berada di bawah, ini harganya makin turun ke bawah, ya. Begitu juga ketika harganya naik di atas dari moving average ini naik. Nah, cuman ini belum sempurna naiknya, ya. Cuman paling tidak kalau teman-teman kejarnya transaksi yang transaksi jangka menengah atau jangka pendek, ini bisa digunakan. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada garis warna hijau dan garis warna kuning. Garis warna hijau ini adalah garis dari moving average yang 200 yang paling besar ya. Sedangkan yang kuning ini adalah dari garis time frame 100. Jadi penggunaannya jika garis moving average-nya ini bersilangan dan menghasilkan hijau ini di atas dan kuning ini di bawah, ini hati-hati untuk jangka panjang ya. Sebaiknya teman-teman bisa menunggu harganya backup dulu, naik dulu ke atas, dan selanjutnya akan harganya kembali melanjutkan tren ya. Cuman untuk penggunaannya sangat sederhana seperti tadi materinya. Selama garisnya atau candle-nya ini berada di atas dari moving average, itu ada potensi atau indikasi harganya akan naik ya kalau di atas. Ya. Kalau turun di bawah dari moving average ini ada kemungkinan besar ini harganya akan turun atau koreksi. Ya, datanya tadi saya udah ambil ya. Kalau misalkan teman-teman lihat seperti ini, jadi ketika harganya tanggal 15 Desember ini harga sudah naik kembali di atas dari moving average, ini jangka panjangnya naik nih ke atas, dan ini lumayan besar juga pergerakannya ya. Strateginya seperti apa? Teman-teman bisa ambil buy di sini. Kalaupun terlambat, teman-teman tinggal tunggu koreksi ke bawah, terus ambil buy lagi di area ini. Ya, selama harganya masih di atas moving average, kita bullish atau buy, fokusnya buy. Ya. Nah, lalu kalau sudah tahu tren, teman-teman udah lihat trennya, Bapak Ibu bisa melakukan action atau transaksi itu pada saat apa? Biasanya kalau kita untuk investor jangka menengah sampai ke jangka panjang, itu biasanya lihat ini aja Bapak Ibu ya. Targetnya bisa puluhan poin ini udah dapat ya. Misalkan saya ambil aja data dari yang ini ya, pergerakannya harganya turun. Ini Bapak Ibu bisa lihat nih, ini peluangnya ketika waktu harga break dan tembus ya dari moving average ini turun sampai di bawah ini, itu peluangnya 73 poin ya. Ini lumayan besar banget ya.
untuk di trading forex 73 poin atau 730 pips ya. Dan itu bisa didapat ya kalau misalkan Bapak Ibu udah tahu tren. Ya, makanya kenapa saya tarik tren yang jangka menengah atau jangka panjang ini. Ya. Kapan kita bisa entry-nya ya? Pada saat harganya break ya. Dan kalau misalkan kita mau ambil lagi transaksi sell, itu Bapak Ibu bisa menunggu yang di osilatornya ini harus berada di area atas dari stokastik ya, atau di area overbought. Ya, ini ada area sell, ya ini area sell, ini juga area sell ya, dan ini kesemuanya ini harganya turun. Ya. Nah, kembali lagi Bapak ini metodenya mau karakternya seperti apa nih? Kalau karakternya Bapak Ibu adalah seorang scalper, satu hari ini kita beli, siang ini kita mau jual, Bapak Ibu bisa masuk ke time frame yang lebih kecil, contohnya mungkin M5. Ya. Yang penting Bapak tahu nih jangka menengahnya ini misalkan naik ya. Jadi selama Bapak Ibu udah tahu ini trennya naik, Bapak Ibu fokusnya adalah buy. Ya. Jadi kalau misalkan harganya buy, berarti kita tunggu nih di area osilator ini ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Di bawah ini semua adalah harga area buy. Ya, misalkan yang ini adalah area buy. Berarti area ini ya. Ini Bapak Ibu bisa ambil area buy di sini. Ini harganya turun lagi ya. Bapak Ibu juga bisa beli di area ini. Ya. Di area ini ya. Gimana kalau harganya turun lagi? Nah, harganya di sini ada lagi nih Bapak Ibu. Saya lihat ya. Di sini ada area buy. Gede ya. Di sini juga ada area buy. Ya. Di bawah sini juga ada area buy. Di sini juga ada area, di sini juga ada area buy. Nah, gimana kalau misalkan jangka pendeknya ini ternyata turun ya, misalkan Bapak Ibu buy di sini, belum sempat profit di sini ya, terus harganya turun gimana nih? Selama Bapak Ibu tahu tren jangka menengahnya, ya kita fokusnya buy, ini harganya besar kemungkinan dan berpotensi akan naik kembali nih, ya. Nah, tinggal tergantung dari money manajemennya lagi, pengaturan money management. Ya. Kalau Bapak Ibu mau pakai money management yang single, mau tidak mau harus cut. Ya, misalkan buy di sini turun ya, Bapak Ibu harus cut di sini misalkan. Ya, kita ambil lagi di sini, Pak. Dan ini tingkat gagalnya nggak besar banget ya. Ini justru tingkat gagalnya kecil. Ya. Meskipun ini gagal, selanjutnya selama trennya masih di jalur trennya bullish, ini masih bisa profit. Bapak buy di sini udah bisa profit lagi di atas. Ya. Nah, kalau kita di trading like a pro biasanya pakai targetnya itu adalah 5 poin. Ya. Jadi untuk pengambilan harga itu kita sinkronkan juga dari time frame yang jangka menengah gitu dan menggunakan entry di jangka pendek ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, untuk marketnya itu kurang lebih penggunanya seperti ini. Jadi untuk market, dari indikator trennya itu untuk membaca arahnya mau naik atau turun, dan osilator ini adalah sebagai momentumnya untuk kita entry. Ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita mau berburu, Bapak Ibu ya, kita harus pasang target dulu. Nah, pasang targetnya itu adalah kita ibaratnya trading menggunakan indikator tren ya, moving average contohnya. Ketika targetnya udah dapat ya, saatnya kita tarik pelatuknya. Ya, pelatuknya itu apa ya? Pelatuknya adalah osilator ya. Nah, jadi secara trading yang metodenya ini kurang lebih saya gunakan seperti ini, tinggal Bapak Ibu kombinasikan lagi dengan money manajemennya yang sehat. Jadi jangan terlalu besar entry-nya, karena kita tahu dalam trading itu nggak ada yang pasti Bapak Ibu ya. Semuanya itu kita bicara tentang masa depan, nggak ada yang bisa memastikan masa depan. Ya, secara teknikal pun kita cuma bisa menganalisa, ya, dan menganalisa itu kita menggunakan metode yang namanya indikasi. Jadi ada indikasi. Tinggal Bapak Ibu bisa melihat, mereview seberapa akuratkah metode ini yang bisa digunakan, Bapak bisa implementasikan ke akunnya.
Nah, gimana Pak Don kalau misalkan metodenya itu belum ada momen, ya? Kalau nggak ada momen, ya Bapak jangan nongkrong di satu market, ya. Market di trading forex itu ada banyak Pak, ya. Ada nggak cuma emas, ada euro juga ya. Dan ini bisa digunakan. Ini tadi kita sudah ambil contoh, ya. Bapak Ibu bisa lihat untuk di euro sendiri, kondisi marketnya itu berada di atas dari moving average, ya. Di hari ini berada di atas moving average. Kita mau entry, silakan entry. Masuk di time frame-nya lebih kecil. Ini ada beberapa area untuk buy. Di sini ada area stokastiknya sudah mengarah ke bawah, ya sudah overbought, oversold. Dan sini area entry untuk buy. Ini udah naik lagi ke atas. Tadi juga ada oversold, ya sudah masuk di area oversold dan harganya naik lagi ke atas. Dan ini dua-duanya profit. Ya, cuman tinggal Bapak Ibu pintar-pintar lagi mengatur keuangannya. Kalau mau gunakan single transaksi, konsisten dengan stop loss-nya. Tapi kalau mau yang pakai double entry, Bapak Ibu harus menghitung ketahanan dananya, modalnya berapa, entry load-nya berapa, resikonya kalau bisa seminimal mungkin, karena kita tahu Bapak Ibu ya, tidak ada yang pasti, yang seperti saya bilang, ya tidak ada yang pasti trading forex. Persiapkan memang kegagalannya, kita harus hitung memang kalau ini gagal, ini modalnya bisa direcovery kembali atau tidak ya. Oke. Kalau kita masuk entry langsung dengan lot yang besar, bisa menghasilkan profit yang besar juga, tapi bisa juga menghasilkan loss yang besar. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan sih, apalagi untuk pemula, jika kita belum dapat pengalaman yang banyak ya, kita usahakan pakai resiko yang kecil aja dulu, dan itu bisa konsisten. Saya rasa profitnya pun juga bisa konsisten. Ya, dalam bisnis apapun, selama Bapak Ibu bisa konsisten dalam pengelolaannya, keuangannya Bapak bisa atur, saya rasa bisnisnya jadi akan lebih bagus juga ya. Nah, ini ada banyak Bapak Ibu contohnya tadi saya bilang. Jadi tinggal Bapak Ibu lihat aja ya. Misalkan GBP USD juga berada di atas ya, masih ada area bullish. Jadi kalau area bullish, kita masih bisa entry area buy. Ini ada banyak nih Bapak Ibu ya. Kalau untuk di GBP USD, ini sudah area buy tadi, ini udah naik juga ya. Tinggal Bapak Ibu harus atur lagi keuangannya dengan baik, karena metode itu pelengkap saja. Yang paling penting adalah money manajemennya Bapak Ibu sehat, saya rasa akunnya nggak akan bermasalah. Oke, saya rasa cukup untuk praktek kali ini. Bapak Ibu udah lihat juga. Jadi sederhana saja, kita pilih metode yang paling sederhana saja, nggak usah terlalu ribet, karena kita juga punya aktivitas lain, dan saya rasa mungkin Bapak Ibu nggak semuanya full trading ya. Trading itu mungkin Bapak Ibu jadi sampingan saja, dan saya rasa nggak butuh metode yang terlalu sulit ya, apalagi kalau di tengah-tengah kesibukannya kita. Oke, saya rasa cukup untuk praktek hari ini. Mohon maaf tadi video dari materinya tidak saya gabungkan dengan tampilan seperti ini karena terkendala dengan koneksi. Ya, selamat beraktivitas semua untuk Bapak Ibu. Selamat trading ya, happy trading.